Ngobras, ngobrol asik ala Bang Barlot. Halo guys, balik lagi bersama podcast Voice Bang Barlot. Kali ini di program Ngobras ala Bang Barlot episode ketiga. Bang Barlot ditemani sama seseorang yang spesial. Dan sebelumnya nanti Bang Barlot kenalin orangnya. Terus habis itu nanti kita ada beberapa topik yang bakal kita bahas mengenai F&B. Nah, kalian pasti pengen tahu dong F&B itu apa, makanya simak baik-baik. Jadi dengan siapa di mana ini? Mas. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, bisa diperkenalkan? Oke, aku perkenalan diri. Nama aku Faisal Salim untuk nama formal. Untuk nama panggilannya Icol atau Barista Tambun. Oke. Nah, Icol atau Faisal Salim atau biasa disebut Barista Tambun ini adalah salah seorang barista di salah satu kafe di Surabaya. Nah, nama kafenya adalah IJ Cafe di daerah Kelampis, Surabaya. Bener ya, Kelampis ya? Iya, benar Mas. Ya, ada di daerah Kelampis, dekat SMA Gigi 3, dekat asrama haji. Nanti kalian kalau mau icip-icip rasa kopi racikan buatannya Mas Icol, bisa langsung mampir ke kafenya di IJ Cafe, sebelahnya Coffee Toffee ya. Yap, benar. Oke, nah Mas Icol, ini kan kita punya topik yang namanya F&B. Ya. Kan mungkin beberapa orang itu nggak tahu F&B itu apa sih ya. Mas Icol bisa jelasin F&B itu apa? Untuk penjelasan F&B, sebenarnya F&B itu singkatan dari Food and Beverage. Oke, F&B, Food and Beverage. Jadi yang berhubungan dengan penjualan makanan, minuman, kayak restoran cepat saji ataupun kafe, warteg, terus warung-warung yang ada di pinggir jalan yang jual makanan, minuman, itu udah F&B. Wah, yang disebut F&B juga ya? Iya, benar. Nah, berarti itu istilah kerennya, meskipun itu warung kopi, itu adalah F&B. Iya, benar. Oke. Nah, Mas Icol ini adalah salah satu barista yang Bang Barut kenal di salah satu kafe dulunya, di kafe punya temennya Bang Barut. Dan mungkin Mas Icol bisa menceritakan sedikit kenapa kok Mas Icol ini berkecimpung atau menggeluti atau berprofesi sebagai seorang barista. Awal ceritanya gimana? Terus habis itu kenapa kok dipanggil Barista Tambun? Oke. Sebenarnya sih untuk aku berkecimpung di dunia barista itu antara sengaja dan kepepet kayak gitu Mas. Kepepetnya iya. Karena kepepetnya itu untuk cari uang saku buat kuliah dulu. Waktu. Oke. Iya. Jadi kan waktu kuliah nggak ada uang saku sama sekali. Akhirnya aku coba carilah pekerjaan part time di kafe-kafe yang bukanya sore mungkin dan pulangnya mungkin bisa malam. Nah, itu kan saya bisa sekalian belajar kayak gimana sih kehidupan pekerjaan yang ada di kafe ataupun di restoran kayak gitu. Oke. Terus? Dan itu aku kayak
terinspirasi dari temanku kuliah dulu sih. Mhm. Terinspirasi dari temanku kuliah dulu tuh dia juga jadi barista. Dan apa ya, kalau menurut pandanganku dulu itu mohon maaf ya, barista itu banyak dikagumi cewek-cewek, Mas. Oh gitu. Oh berarti ada maksud lain. Iya. itu dulu pandangan kayak dulu. Oke, terus? Ya kayak gitu. Jadi terus coba sih ngelamar-lamar sekalian belajar. Akhirnya untuk awal-awal aku nggak langsung jadi barista, tapi aku jadi waiters dulu di cafe. Kalau nggak salah daerah East Coast. Kafenya itu kalau nggak salah kontainer cafe atau apa, aku lupa. Itu jadi waiter sekitar 1 bulan. Akhirnya diajari sama salah satu senior di sana, itu Bang Aden itu senior saya dulu. Itu saya diajari di situ mulai dari espresso, terus manual brew itu kayak gimana, terus cara bikin cappuccino, coffee latte, jadi seperti itu. Terus setelah itu baru waktu belajar sama Mas Aden itu Mas Ico langsung nyemplung ke barista ya, maksudnya apa namanya, langsung bekerja sebagai barista. Ya benar, istilahnya memberanikan diri lah. Coba di kafe yang di kafenya temennya Bang Barlot itu ya. Iya benar. Kafenya ya, itu benar. Kedai Kopi Mountain itu yang punya temennya Bang Barlot namanya Nando ya, dan dia itu udah buka kafe itu udah lama banget loh, dari tahun berapa ya, tapi berpindah-pindah, dan sekarang dia punya tempat yang lumayan cukup lama di situ di daerah Ngagel, di depannya Hotel Malibu. Jadi buat kalian kalau yang mau mampir ke kedai Kopi Mountain boleh, di situ ada temennya Bang Barlot namanya Nando. Dulu itu tempatnya Icol untuk nyoba apa namanya, test drive sebagai barista ya. Ya benar, test drive. Test drive sebagai barista. Dan di kafenya Nando ini, kalau Bang Barlot bilang dia termasuk kafe yang golongannya cukup dijangkau harganya dan murah meriah lah untuk buat kita yang untuk pelajar atau anak-anak kuliah, anak-anak kos, kalau buat mau nongkrong tapi pengen kopi-kopi, rasa kopi-kopi Nusantara, kayak kopi-kopi Nusantara dan lain-lainnya, itu bisa ke kedai Kopi Mountain. Dan kalau misalnya pengen ketemu sama Mas Icol, ya itu tadi di EJ Cafe di Klampis, dekatnya asrama haji sama SMA Gigi 3. Nah, Mas Icol, ngomong-ngomong soal kopi nih Mas Icol. Iya. Mas Icol kan pasti kan udah ratusan kali ya, atau ribuan kali mungkin ya, mencicipi yang namanya kopi. Benar ya? Nah, menurut Mas Icol, kopi apa sih yang cocok, bukan kopi yang cocok. Ini ngomongin kopi latte sama mochaccino sama cappuccino. Ya kan? Itu kan ada 3 yang biasanya sering dipesan sama orang-orang. Latte, cappuccino, mochaccino, sama espresso, ya kan? Iya. Nah, ada 4 inilah yang mungkin lebih sering diminta sama orang-orang. Dari 4 ini perbedaannya apa sih? Latte itu perbedaannya apa? Mochaccino itu apa? Terus cappuccino itu gimana? Terus espresso itu apa? Jadi bisa disebutin satu-satu nggak, Mas? Kalau misalkan untuk cappuccino, coffee latte, terus sama mochaccino, untuk kita itu sebutnya sama. Jadi dia pakai metode milk base.
Jadi percampuran susu sama kopi. Oke. Nah, yang jadi membedakan itu di tingkat ketebalan foamnya antara cappuccino sama coffee latte. Sama takaran susunya ya? Apa sama? Iya, sama takaran. Sama, beda-beda. Oh, beda. Kalau misalkan yang coffee latte itu kadangkala jadi setiap barista beda-beda. Ada yang pakai sekitar 15 sampai 20 mili itu espressonya dan sisanya susu. Kalau misalkan yang cappuccino kebanyakan pakai 40 mili espresso. Sisanya itu susu. Dan cupnya lebih kecil untuk yang cappuccino daripada coffee latte. Kalau mochaccino dia pakai susu coklat enggak? Untuk mochaccino dia nggak pakai susu coklat sih, tapi lebih pakai coklat bubuk ataupun coklat cair. Coklat cair. Oh gitu ya. Jadi memang dia pure. Tapi memang kalau ini ya, Bang Barut dulu itu pernah kerja di kopi. Dulu waktu SMA, kelas 3 SMA. Itu aku sudah sekolah sambil kerja. Lah kerjaku itu di daerah Sidoarjo. Itu sebagai waiters di kedai kopi. Namanya kedai kopi Keiko. Oh ya, Keiko tahu. Tapi dia itu bukan kafe ya. Dia cuman standing booth di kayak di ruko-ruko, di depannya ruko-ruko standing booth. Dia juga menyediakan kursi banyak, modelnya kayak G-Work gitu loh. Tapi dia itu di depan ruko-ruko itu ada banyak booth jual makanan, food and beverage semua. Dan salah satunya ada Keiko itu tadi, kedai kopi itu tadi. Nah, yang Bang Barlo tahu, ini cuman ini yang pengalaman ya, cuman setahu aja yang sepengetahuan Bang Barlot aja. Kalau untuk mengenai selebihnya sih Bang Barlot juga bukan tukang kopi ya. Kalau nggak salah, cappuccino itu dia lebih susunya 60%, kopinya 40%. Jadi dia memang agak sedikit pahit, tapi masih ada terasa susu. Cappuccino dan dikasih foam ya. Terus habis itu kalau latte itu karena dia latte, dia lebih banyak susu. Susunya itu biasanya bisa sampai 70 sampai 80% itu susu. 20 sampai 30%-nya itu kopi. Jadi dia memang lebih banyak terasa susu latte. Iya, benar ya. Hebat, jago. Benar. Dan yang ketiga ini mochaccino. Mochaccino itu dia ini 40-40 itu kopi dan susu, dan susunya itu 40%, yang 20%-nya ini coklat. Jadi dia memang ada mix antara campur susu dengan coklat serta ada rasa pahit kopinya. Itu namanya mochaccino, bener nggak? Bener banget. Sip. Ternyata masih ada ilmunya. Ya itu yang ini ya, kalau buat kalian yang cuman bisanya minum doang tapi nggak tahu komposisinya, ya kurang lebihnya seperti itu komposisinya. Nah kalau espresso Mas, kalau espresso itu apa? Kalau espresso itu dia itu lebih ke ekstrak dari biji kopi tadi. Jadi ekstraksi dari biji kopi yang udah digiling, dia di ekstrak pakai air panas. Oh gitu ya. Jadi memang pure ya? Ya benar. Espresso itu pure, memang murni. Dari biji kopi yang dikasih air panas ya, yang mungkin yang habis digiling terus kasih air panas. Nah, ini apakah benar ya? Ini kan waktu itu kan Bang Barut pernah ketemu sama orang ya di sini di Bogor ini. Ketemu sama orang yang kebetulan beliaunya juga itu barista. Nah, Bang Barut itu dibikinin manual brew.
apa Iya. namanya? Pakai apa sih yang segitiga itu loh, kayak segitiga terus disaring gitu tuh loh. Namanya apa ya? V60. Benar. Apa itu? Apa? V60. Itulah pokoknya. Nah, setelah kopi itu jadi, apa benar kalau minum kopi itu lebih biar terasa itu kalau ditaruh di lidah bagian bawah? Kalau itu sih Apa memang itu apa Mas ya? itu memang teknik apa untuk biar bisa merasakan kopinya? Tapi tak coba memang benar. Daripada diminum biasa sama ditaruh di bawah lidah, beda banget rasanya. Lebih kerasa banget rasa kopinya itu kalau ditaruh di bawah lidah. Kalau itu sih iya emang karena kan indera lidah kan dia langsung lebih Oh, lebih peka. peka ya. Gitu. Yang bagian bawah itu ya. Jadi kalau jadi untuk technical untuk kalau kita sebutnya sih cupping, teknik cupping itu dia kayak diseruput. Jadi nggak seperti minum kayak biasa, tapi kalau agak diseruput jadi ada kayak bunyi-bunyi serut-serut ya gitu Mas. Terus untuk Mas Icol sendiri, Mas Icol ini lebih seringnya di manual brew atau yang apa? Selain istilah dari manual brew, selain itu apa istilahnya? Kalau dulu sih awal-awal saya ngebar itu emang cenderung di manual brew dulu untuk itu belajar. Maksudnya manual brew itu nggak pakai mesin ya? Maksudnya? Iya, nggak pakai mesin sama sekali. Paling mesinnya cuma mesin giling itu aja ya? Iya Mesinnya benar. mesin giling, tapi untuk raciannya itu semuanya manual ya, dari saringan dan lain-lain gitu ya? Iya benar. Emang perbedaannya apa ya? Perbedaannya manual brew sama yang pakai mesin gede itu, mesin kopi yang gede, perbedaannya apa? Kalau misalkan perbedaannya itu untuk manual brew dia pure kopi hitam, campuran juga ada pasti nanti untuk kayak Vietnam drip itu kan dicampur susu kental manis. Tapi untuk perbedaannya dia sistemnya manual. Ya. Yang mekanikal ya. Dan yang jelas lebih sistem pembuatan lebih artistik ya. Iya benar. Dia jadi kan lebih memang sedikit ribet-ribetnya itu, tapi artistiknya itu di situ ya, maksudnya seninya itu di situ. Iya benar. Bro. Nah, ngomong-ngomong nih, kopi Nusantara. Ngomong-ngomong kopi Nusantara ya. Mas Icol lebih suka kopi Nusantara yang mana? Kan ada macam-macam nih, ada kopi Bali, terus ada Toraja, terus ada Mandailing, Aceh Gayo. Nah, yang lebih menurut Mas Icol sendiri yang lebih cocok untuk konsepan kopi kayak dibikin manual brew atau dibikin cappuccino, latte dan lain-lain, untuk art juga, itu kopi Nusantaranya kita sendiri tuh yang cocok kopi apa? Kalau misalkan untuk manual brew sama untuk yang cocok misalnya untuk orang awam itu lebih ke Toraja Awan sama Ciwidey Jawa Barat. Kopi Ciwidey. Ya. Tapi itu yang lebih untuk biasanya untuk yang beginner awal-awal itu kalau mau bikin manual brewan atau mau bikin latte-lattean gitu lebih cocoknya pakai itu ya. Iya, jadi dia ada karakter rasa yang manis, terus ada rasa vanila, sama kalau yang Toraja Awan tuh seperti kacang. Seperti apa? Kacang. Oh, seperti kacang. Oke. Ya. Nah, Mas Icol, kopi itu kan terbagi ada dua ya.
Apa sih namanya? Lupa aku. Kopi robusta? Robusta sama apa? Ya, Arabica. Arabica. Nah, perbedaannya dari Arabica sama Robusta ini apa? Bener-bener lupa aku sama. Perbedaannya itu dari ketinggian penanaman sama bentuk dari biji. Oh, tinggi penanaman itu termasuk berpengaruh ya? Iya, berpengaruh, Mas. Oh, kalau semakin tinggi itu berarti Robusta apa ini? Arabica. Kalau nggak salah sih Arabica. Kalau misalkan ada teman-teman ada yang komen, boleh diralat, Mas ya. Oh iya, boleh. Iya. Oh. Tapi perbedaannya apa dari rasa juga beda? Kalau dari rasa pasti beda banget. Kalau misalkan Robusta itu kebanyakan rasanya pahit. Cenderung pahit ya? Kalau kita nyebutnya sih bitterness. Apa? Bitterness? Bitterness itu bahasa gaulnya. Oh iya, bahasa perbaristaan ya? Iya, benar. Bitterness. Oke, terus kalau ini apa namanya? Kalau Arabica? Kalau Arabica dia flavornya ada banyak kayak fruity. Oh gitu. Terus iya ada nati kayak kacang-kacangan. Cenderung lebih asam ya? Iya benar. Cenderung lebih asam. Iya, cenderung lebih asam ya kalau Arabica itu ya? Iya benar. Kalau istilah Jawa itu kecut. Ya. Agak sedikit kecut gitu kalau apa namanya Arabica. Iya benar. Nah, selama pandemi ini gimana Mas kondisi kafe Mas? Sepi atau rame? Masih tetap stabil? Kalau dari pengalaman teman-teman, terus pengalaman saya juga, omset pastinya drop hampir 70. Waduh, memang dampaknya ngeri ya. Iya Mas. Nah, selain itu Mas, kan berarti memang ini Mas ini untuk di barista aja ya? Apa Mas Icol sendiri itu pernah belajar untuk bikin makanan dan lain-lain? Kalau masuknya bikin makanan itu nanti akhirnya bukan jadi barista ya? Barista memang khusus kopi. Iya. Kalau udah udah terjun ke makanan itu akhirnya masuknya ke chef ya? Yep, benar ya. Oke. Nah, Mas Icol sendiri ini kopi apa yang lebih disuka? Maksudnya untuk Mas Icol sendiri ya, lebih sukanya misalnya lagi nganggur bikin kopi latte, kayak Bang Barlot ini kan sukanya ini yang agak kayak latte. Jadi dia nggak terlalu pahit, tapi masih ada lah pahitnya sedikit ada, tapi nggak terlalu mendominasi lah pahitnya. Itu kesukaannya Bang Barlot. Apalagi kemarin ini ada yang ada yang bludak dalgona coffee. Itu malah yang dibikin foam itu kopinya ya. Iya benar. Yang malah dibikin foam itu kopinya, soalnya Bang Barlot pernah bikin. Dan sebenarnya Bang Barlot ini sama ceweknya Bang Barlot ya, sama Fania ini punya kafe, dan yang memang lebih cenderung untuk baristanya itu si Fanianya. Kalau saya sih cuman support aja. Dan dia punya alat-alat manual brew-nya juga, punya kayak shaker yang dibuat ngocok itu. Buat ngocok. Nah itulah, nggak tahu pokoknya. Terus ada drip juga, punya macam-macam lah. Kemarin itu dibikinin sama si Fania itu, dibikin dalgona cafe. Ini sedikit cerita ya, dibikinin cafe. Yang bikin Bang Barlot aneh loh,
kok malah yang dibikin foam ini kok kopinya gitu, kok yang di ini mungkin Mas Icol pernah tahu Dalgona Cafe ini siapa sih yang ngawalin, yang bikin Dalgona Cafe? Sebenarnya infonya ini Dalgona Coffee ini dari Korea. Oh, dari Korea ya? Dari Korea. Oh, berarti memang Jadi- yang ngerame ini tuh anak K-pop. Iya benar. Mungkin Benar. karena dia mungkin lagi lihat drama Korea, kok ada yang bikin kayak gitu, ditiru mungkin ya. Iya benar. Oke. Nah, Mas Icol, selain barista, apa Mas Icol punya profesi lain selain barista? Apa memang passionnya Mas Icol di barista? Dan satu pertanyaan lagi, kenapa kok barista? Kalau profesi lain sih, kalau dulu fotografer. Oh, Habis itu sekarang, ya kalau sekarang lebih ke main motor sih, motor-motor klasik. motor klasik ya? Iya, Iya sih, waktu lihat Instagram kok ada motor-motor motor-motor gede gitu ya kan, kayak nggak tahu motor apa itu, CB bukan sih? Ya. itu Mas, apa Harley Davidson. Oh, itu Harley. Iya, Oh, tapi yang tahun lama. yang tahun lama ya. Ya, Itu kayak sekelas Binter bukan sih? iya sekelas itulah. Kalau Pinter kan 200 cc. Kalau ini 500 cc up. Oh, yang sisinya lebih gede ya. Iya. Sampai sekarang itu masih menggeluti ini klasikan. Iya sampai sekarang. Bahkan punya satu sih di rumah. Oh, mantap. Iya. Ya, ini mungkin Bang Balut udah kehabisan pertanyaan ya, tapi cukup menarik pembahasan kali ini karena mungkin buat kalian ini ada sedikit edukasi dari Mas Icol ya kan, tentang kopi, tentang perbedaan ini basic lah, istilahnya basic. Kalau kalian pengen lebih mendalam lagi, kalian bisa DM Mas Icol atau main ke kafenya Mas Icol ya kan, tanya-tanya lebih-lebih. Siapa tahu yang pengen belajar barista bisa ke Mas Icol ya, Mas Icol ya. Buka les. Boleh banget. Buka les-lesan enggak? Kalau buka les-lesan enggak sih Mas. Istilahnya yang mau belajar aja monggo datang. Oke, ya wes lah. Nanti kalau misalnya Bang Barut pulang ke Surabaya, tak mampir ke kafenya sana, pengen ngerti aku. Pengen main-main. Siap. Dulu itu Bang Barut itu cuman bisanya itu nge-layer. Nge-layernya itu layernya itu dulu pakai sendok, bener-bener ke-layer banget di gelas bening. Nah, tapi kalau untuk bikin menggambar di atas kopi itu masih belum bisa. Dulu nyoba nggak bisa di alatnya itu. Kenapa ya? Apa yang bikin itu, tekniknya apa? Nah, susah. Tapi Bang Baro tuh suka ngikutin ini loh, Instagramnya Dretan. Oh iya. Dretan ya? Dretan apa Dritan ya? Ya, Tirtan Arsela. Dritan Arsela. Seorang barista juga. Mantep itu, kalian kalau mau lihat itu dia kalau gambar di kopi, wah cepet banget, udah pro. Tapi terima kasih buat Mas Icol ya Mas, kita udah ngobrol hampir setengah jam ya, udah setengah jam sih. Iya, sekitar segitulah. Dan ilmu-ilmunya tentang perkopian, tentang barista, terima kasih banyak. Dan buat kalian semua nanti yang pengen belajar bareng, nanti di deskripsi YouTube
Nanti ada Instagramnya Mas Icol, nanti kalian bisa follow Instagramnya, terus habis itu kalian bisa DM Mas Icol, tanya-tanya atau mau main ke kafenya boleh ya Mas ya. Boleh. Oke, nah, dan kalian pengen join di podcastnya Bang Barlot, kalian bisa DM di Instagramnya Bang Barlot atau komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu akses podcastnya Bang Barlot di Spotify, Anchor, sama YouTube. Jadi jangan lupa simak baik-baik dan listen to. Terima kasih.